semuanya, kenalin aku Nadia Nisa dan teman aku. Halo, kenalin nama aku Desi Natali. Kita dari kelas Sipil Bangunan di Gedung D1, jurusan Teknik Inovasi Industrial dan Perencanaan Arsitektur, angkatan 2020. Langsung aja kita bahas nih. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai soal yang ada di dalam video ini. Kita akan merencanakan bangunan 5 lantai. Nah, selanjutnya soalnya bisa kita lihat di dalam video ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung distribusi beban yang kita ilustrasikan seperti beban amplop dengan menghitung beban mati dengan rumus Q1 dikali D, yaitu 1,75 dikali 350 sama dengan 612,5 kg per meter. Kayak gitu juga dengan menghitung setiap beban mati dan beban hidupnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke SAP 2000. Selanjutnya kita klik file, selanjutnya new model, lalu 3D frames, lalu kita masukkan number of stories-nya 5, X-nya 4, Y-nya 3, story height-nya 3,52, X-nya 3,50, dan Y-nya 3,52. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita dapat mengganti tumpuannya menjadi tumpuan jepit. Kita klik join pada tiap tumpuannya. Lalu kita klik assign, join, restrain, terus pilih yang sebelah kiri, terus klik apply, terus klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih define, lalu kita klik material. Nah, selanjutnya kita ganti nama materialnya menjadi beton 25 MPa. Nah, selanjutnya kita masukkan berat jenisnya 2400. Nah, sebelum kita masukkan modulus elastisitas, kita ganti dulu satuannya menjadi NMMC. Lalu kita ganti modulus elastisitasnya menjadi 4700. Akar FCU dalam SAP 2000 kita bisa menuliskannya dengan SQR dalam kurung 25. Nah, selanjutnya kita ganti FC nya menjadi 25, lalu kita klik OK. Sebelumnya kita pastikan dulu satuannya KGF, M, dan C, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tambahkan materialnya. Dengan material tipenya kita ganti dengan ribat, standarnya user, lalu klik OK. Nah, untuk material namanya kita ganti menjadi BJTD 40. Lalu kita masukkan berat jenisnya. Sebelumnya kita ganti dulu satuannya menjadi KNMC. Lalu kita masukkan 78,5. Lalu sebelum kita masukkan modulus elastisitas, kita ganti dulu satuannya menjadi NMMC. Lalu kita masukkan modulus elastisitasnya 200.000. Selanjutnya kita masukkan EV-nya menjadi 400, FU nya 570, FYE nya
400 dan FUE nya 570. Lalu kita kembali pastikan satuannya menjadi KGFMC. Selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik copy materialnya, lalu kita ganti namanya menjadi BJTP 24. Nah, selanjutnya kita pastikan kembali satuannya menjadi NMMC, lalu kita masukkan FY nya 240 dan FU nya 390. Lalu kembali kita pastikan satuannya menjadi KGFMC. Lalu kita klik OK. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk untuk melakukan penentuan dimensi dan balok. Kita masuk ke perhitungan baloknya dengan rumus H-nya sama dengan L per 16, B-nya sama dengan H per 2. Terus kita menggunakan balok 15 kali 30 dari hitungan yang sudah kita lakukan di atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan kolom. Jadi kita itu mengambil nilai di antara 0,15 sampai 0,30. Nah, jadi kita menggunakan kolom 30 kali 30. Selanjutnya kita masuk ke SAP 2000 kembali. Find section properties, lalu frame section. Selanjutnya kita add new property, lalu kita ganti frame sectionnya menjadi concrete. Kita pilih rectangle, lalu kita ganti section name-nya menjadi B15 dikali 30. Lalu kita masukkan dimensinya 0,3 lalu 0,15. Nah, selanjutnya kita klik concrete reinforcement, lalu kita ganti confinement bars-nya menjadi BJTP 24. Lalu di type-nya kita ganti beam, lalu kita ganti menjadi 0,04 dan 0,04, lalu klik OK. Lalu kita klik OK, terus kita klik add new property, lalu kita ganti section name-nya menjadi kolom 30 kali 30. Selanjutnya kita ganti dimensinya menjadi 0,3. Lalu kita klik concrete reinforcement, kita pastikan sudah benar semua, lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya untuk selanjutnya kita akan menamain balok dan kolom dengan cara menselect dan pastikan bagian-bagian yang kita pilih sudah benar. Lalu selanjutnya kita klik assign frame, lalu frame section, terus kita klik ke 30 kali 30, lalu klik apply, terus OK. Nah, seperti yang kita lihat sudah muncul tulisan dalam kolom-kolomnya. Selanjutnya kita klik assign, terus kita klik
frames, langsung kita frame section, terus kita kebalok 15 kali 30. Nah selanjutnya kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah sudah muncul tulisan balok 15 kali 30. Nah selanjutnya kita klik define load pattern, terus kita masukin add new load pattern. Nah tapi kita ganti dulu menjadi live. Nah selanjutnya kita ganti juga tipenya menjadi live, lalu add new load pattern kita ganti menjadi earthquake, lalu kita ganti tipenya menjadi quake, lalu kita klik add new load pattern, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik define, lalu load combination, add new combo, lalu kita ganti load combination name-nya menjadi 1,2 D ditambah 1,6 L. Nah selanjutnya kita ganti skala faktornya menjadi 1,2, lalu kita klik add, kita ganti menjadi live, terus kita tambahin 1,6, kita klik add kembali, lalu kita klik OK, lalu kita klik add new combo, lalu kita ganti menjadi 1,2 D ditambah 0,5 L ditambah 1 kali E. Kita ganti load case name-nya menjadi dit, skala faktornya 1,2, lalu kita add, lalu kita pilih live, kita ganti skala faktornya menjadi 0,5, kita klik add, lalu klik earthquake, lalu klik skala faktornya 1, lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Nah selanjutnya kita copy aja, tapi jangan lupa untuk mengganti combination name-nya menjadi 1,2 D ditambah 0,5 L dikurang 1 dikali E. Nah selanjutnya kita tinggal mengganti earthquake-nya menjadi minus 1 di skala faktornya. Nah selanjutnya kita OK, lalu kita klik OK. Oke, jadi di sini kita akan lanjut ke bagian pembebanan. Jadi di sini kita akan beban mati terlebih dahulu ya. Jadi kita select lantainya, di select ini terhadap sumbu X. Nah atapnya itu nanti dulu kita select karena kita akan ke bagian lantainya terlebih dahulu. Kemudian kita select, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian kita assign, kemudian frame loads, distribute. Nah di sini bebannya beban mati, jadi load patternnya dead ya teman-teman. Kemudian kita ke absolute distance, dan di sini kita masukkan angka-angkanya ini berdasarkan perhitungan dari beban amplop yang sebelumnya kita sudah hitung. Nah di sini untuk jarak 0 itu 0 ya teman-teman. Kemudian untuk jarak yang 1,75 itu bebannya adalah, kita lihat. Nah di sini ada 612,5, jadi kita masukkan 612,5. Nah selanjutnya untuk jarak 3,5 ya, kita masukkan 3,5. Itu bebannya tuh 0 ya teman-teman, jadi kita langsung saja apply. Nah ini sudah ada tampilannya beban mati pada sumbu X yaitu I1 di lantai. Nah kemudian kita select bagian tengahnya, karena kalau di tengah itu bebannya jadi 2 kali lipat. Nah jadi
Jadi kita akan menggadangkan bebannya. Jadi kita select terlebih dahulu, pastikan semuanya telah terselect yang bagian tengahnya. Kita select. Nah, ini sepertinya sudah semua ya. Kemudian kita add to existing loads. Kemudian kita apply. Nah, bisa terlihat ini bebannya jadi 2 kali lipat dari beban yang ada di pinggir-pinggirnya gitu. Nah, bisa kita lihat ya, ini 612,5, di sini 1225. Itu artinya 2 kali lipat beban yang di tengahnya. Kemudian kita beralih ke bagian sumbu Y. Nah, kita select dulu di bagian sumbu Y yang bagian lantai ini untuk kita memasukkan beban keduanya. Nah, ini pastikan semuanya terselect ya teman-teman untuk bagian sumbu Y. Nah, ya, bagian lantainya saja. Kemudian kita assign, kemudian from loads, distribute. Nah, kita masukkan angka-angkanya berdasarkan beban amplop yang tadi. Jadi, nah kita lihat dulu untuk yang 1,75 ini bebannya masih 612,5, tapi di sini ada 1,77 karena di situ ada penambahan 0,02 ya teman-teman, dan untuk bebannya juga 612,5. Untuk jarak 3,52 itu bebannya sudah tidak ada, jadi kita tuliskan 0 saja. Kemudian kita apply. Nah, kita replace kemudian apply. Nah, bebannya sudah terlihat ya teman-teman di sini untuk yang sumbu Y. Kemudian kita select bagian tengah, karena bagian tengah ini bebannya 2 kali lipat, jadi kita select terlebih dahulu di bagian tengahnya. Kan semuanya terselect ya teman-teman untuk di bagian tengahnya. Nah, jangan sampai ada yang terselect juga, hati-hati nanti dicek. Kita select terlebih dahulu untuk beban yang di tengahnya. Nah, kita putar-putar dulu aja untuk mengetahui. Nah, untuk mengetahui dia sudah terselect apa dulu. Kemudian kita oke. Bisa terlihat beban yang di tengah ini sudah 2 kali lipatnya. Sekarang kita beralih ke beban yang ada di atap. Nah, kita select terlebih dahulu beban yang ada di atap untuk memasukkan Q1 gitu. Ini untuk sumbu X-nya. Kemudian kita assign from loads, kemudian distribute. Kemudian kita masukkan untuk beban yang ada di atap, beban mati di atap Q1 itu pada jarak 1,75 itu 525 ya bebannya. Dan untuk jarak 3,5 itu bebannya sudah tidak ada. Jadi kita tuliskan 0, jadi 0. Salah. Nah, ini 3,5. Ini 0. Kemudian kita apply. Oh, ini ada yang udah keselect. Nah, kemudian kita select bagian sumbu Y-nya. Nah, untuk masukkan kedua. Oke. Kemudian kita select bagian tengahnya dulu teman-teman. Kita select bagian tengahnya, kemudian kita add to existing dan kita apply. Karena kan beban yang tengah tadi itu bebannya itu 2 kali lipat, jadi kita select kembali. Nah, kemudian ini untuk men-select bagian sumbu Y-nya tadi. Jadi sumbu Y kita select untuk memasukkan Q2-nya. Nah, ini sudah di select. Kemudian kita assign from
loads, kemudian distribute. Nah, di sini kita masukkan untuk yang 1,77 itu. Nah, di sini sudah ada bebannya itu 525 karena ini tuh ditambah 0,02 karena bentuknya itu adalah bentuk trapesium ya teman-teman. Jadi kita tambah 0,02. Kita langsung aja reply dan apply. Nah, oke, sudah di apply. Dan yang tengahnya juga kita, ya jangan lupa yang tengahnya juga kita bebannya digandakan ya teman-teman. Oke, kita cek-cek terlebih dahulu untuk bebannya, apakah dia sudah semua mendapatkan bebannya atau belum. Nah, sekarang kita select bagian tengah lantai yang ya, kita select, jangan sampai terlewat. Kemudian assign, front load dan distribute. Nah, di sini kita memasukkan beban hidupnya teman-teman. Tadi kan kita sudah memasukkan beban mati, sekarang kita masukkan beban hidupnya. Nah, untuk beban hidupnya ini itu kita ganti referensinya menjadi live. Kemudian untuk obsolete distance-nya itu kita masukkan bebannya itu 262,5, dan untuk yang jaraknya 3,5 itu bebannya tidak ada, jadi kita nolkan saja dan sisanya 0 juga. Kemudian kita dan apply. Nah, ini sudah masuk untuk beban hidupnya. Tadi kita menghitung yang bagian beban mati, sekarang beban hidup. Kemudian kita select bagian tengahnya. Nah, jangan sampai terlewat untuk sumbu X itu kita yang tengah tadi di select untuk menggandakan bebannya karena yang di tengah itu bebannya ganda. Oke, kita select, kita putar. Nah, kita cek juga apakah ada yang belum terselect. Nah, saya sudah, kemudian kita apply. Nah, bisa terlihat ya di sini sudah tergandakan bebannya yang di tengah. Oke, jadi selanjutnya kita select bagian sumbu Y. Tadi sumbu X, sekarang yang sumbu Y-nya untuk memasukkan keduanya, yang bagian lantai terlebih dahulu. Nah, kemudian kita front load dan juga distribute. Kita masukkan untuk yang 3,5 ini jadi 1,77 karena dia trapesium dan ditambah 0,2. Kemudian untuk jaraknya 262,5. Nah, kemudian untuk yang jarak 3,52, nah kita masukkan 3,52 di sini. Itu jaraknya 0 ya, jadi tidak ada bebannya. Kita apply. Nah, di sini bebannya sudah kita lihat ya, sudah ada di bagian sumbu Y. Nah, kemudian kita select lagi. Ini kita select yang bagian tengahnya ya, untuk pembebanan yang tengah kita select untuk menggandakan. Nah, pastikan semuanya sudah terselect. Oke, kita apply dan oke. Nah, di sini kita sudah memasukkan beban hidup dan beban matinya. Nah, kita sekarang masukkan beban hidup yang bagian atap. Ini kita select bagian atap untuk masukkan beban hidupnya. Ini terhadap sumbu X karena kita akan masukkan awas ada yang terselect. Kita pastikan semuanya terselect dengan benar. Kemudian kita assign, kemudian from load distribute untuk memasukkan. Nah, ini sudah live ya load patternnya. Kemudian kita masukkan pembebanan yang di atap. Untuk 1,75 itu bebannya 175. Kemudian untuk yang jaraknya 3,5 itu bebannya tidak ada beban, jadi 0. Kemudian kita apply. Nah, untuk beban yang di atap itu sudah ada. Sekarang kita yang tengah untuk menggandakan beban yang di tengah. Kemudian kita add to existing, kemudian apply. Nah, beban yang di tengah ini sudah tergandakan. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita select bagian yang sumbu Y.
Ini untuk memasukkan beban yang Q2. Kita select, pastikan semuanya terselect dengan benar. Terselect. Ya. Kemudian kita masukkan pembebanannya. Untuk jarak 1,77 itu bebannya adalah 175. Nah, untuk jarak 3,52 itu bebannya tidak ada, jadi 0. Kemudian kita replace dan apply. Nah, sudah terlihat pembebanan Q2 ini. Kemudian kita select bagian tengahnya untuk menggandakan beban yang ada di tengah. Kita select, kemudian kita add to existing loads, kemudian apply. Nah, ini beban yang di tengah sudah tergandakan ya teman-teman. Nah, ini sudah terlihat bagian pembebanannya. Ini beban hidup yang telah kita masukkan. Kemudian kita select untuk memasukkan beban horizontal, kita select join-join yang ada pada salah satu sumbu. Nah, kita select join-join yang ada di sumbu ini. Nah, karena kita juga ada sumbu horizontal, nah pastikan semuanya sudah terselect. Kemudian assign, kita join, kemudian join loads, kemudian kita forces. Nah, di sini kita masukkan load patternnya jadi earthquake. Di sini berdasarkan soal itu 122 untuk beban horizontalnya kita. Oke, nah di sini sudah terlihat beban dari horizontalnya itu 122. Sudah kita lihat. Nah, di sini kita sudah memasukkan semua beban, kemudian kita set analyze dan pilih yang sebelah kiri, kemudian oke. Kemudian kita analyze di run. Nah, untuk model ini kita do not run, kemudian setelah itu kita run now. Oke, kita di run terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini setelah di run. Ini setelah semua beban dimasukkan. Ini kita bisa start animation dan kita cek apakah batang-batangnya itu sudah memenuhi, tapi kita mengganti dulu ini menjadi AJ11. Kemudian kita ke design, select, kemudian kita masukkan kombinasinya, kemudian oke. Setelah itu kita cek design, concrete, dan start design. Nah, di sini kita mengecek apakah batang-batang yang sudah kita rencanakan atau portal yang kita rencanakan ini sudah memenuhi atau belum. Nah, di sini kita ada berwarna orange dan abu-abu. Nah, ini sudah kita dapatkan. Ya. Artinya portal ini sudah cukup kuat untuk menahan beban-beban yang tadi. Sekian video pembahasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.